Hai guys, welcome back to podcast Kekoreaan. Dan kita masih ada di episode spesial kolaborasi bareng Korean Cultural Center Indonesia, K-Influencer dan juga Koka. Hari ini episodenya ngebahas soal webtoon dan game, K-Webtoon dan games. Kita sudah kedatangan narasumber bintang tamu yang keren-keren sekali. Akhirnya Mbak Deborah muncul lagi. Saya kembali lagi. Terus ada K-Influencer. Halo, aku Lia. Hai Lia dan juga Kak Dania dari Koka. Halo. Kita mau ngomongin webtoon nih. Kalian punya pengalaman apa soal webtoon dan pertama kali kenal sama webtoon Korea itu ceritanya kayak gimana? Senior dulu mungkin. Dia lebih senior dari saya. Iya. Dari Mbak Deborah. Kalau tahu webtoon sebenarnya sebelum benar-benar baca ya, itu karena kerjaan. Oke. Kayak ada opsi bacaan lain selain baca manhwa, selain baca komik. Kita menggunakan bahasa Korea, manhwa. Tapi benar-benar webtoon yang pertama kali dibaca secara personal, yang full, maksudnya benar-benar baca dari awal sampai akhir, sampai tamat, diikutin, benar-benar ditungguin, itu You Miss Cells. Oh, oke. Tapi nggak baca dari dia pertama kali dirilis, nggak waktu dia udah episode berapa terus tahu ada webtoon ini gitu. Akhirnya baca dari awal terus ngikutin sampai akhirnya ternyata dia belum tamat, jadi nungguin. Oke, dari You Miss Cells Iya, ya. sambil mengisi membaca webtoon lain yang genrenya kurang lebih sama yang oke. slice of life, yang Kalau Lia ringan-ringan. gimana? Kalau aku dari awal tuh nggak langsung dari webtoon tapi dari drama. Ada judulnya dulu Orange Marmalade drama. Dan aku dari drama itu tahu kalau ternyata Orange Marmalade sendiri tuh punya webtoon sendiri. Dan waktu itu keluar di salah satu platform webtoon di Indonesia. Di situ aku kayaknya itu webtoon pertama yang aku baca sih. Karena penasaran aja bedanya di antara film sama webtoon tuh apa ceritanya. Kak Dania gimana pengalamannya? Kalau saya emang pertama kali kerjaan. Oke. Sama ya? Sama. Tapi bukan pembaca gitu. Cuman saya pembaca komik dari dulu. Oh, oke. Jadi saya pikir paling cuman komik yang kita bacanya lewat komputer atau lewat handphone gitu. Bentuknya kan. nggak fisikal gitu ya? Pokoknya cuman bentuknya nggak buku aja gitu kan. Nggak taunya waktu pandemi tuh di rumah nggak ngapa-ngapain, terpapar lah. Yang lain pada kepaparnya kayak drama, saya sama kayak webtoon. Oh, oke. Sampai buka akun. Di situ baru ngerasain, ini yang namanya baca webtoon. Kenapa mereka nggak menyebut diri mereka adalah komik digital tapi webtoon? Karena memang secara tampilan berbeda, experience-nya berbeda, dan cerita gambar yang ditampilkan juga berbeda gitu dari yang sebelum-sebelumnya kita tahu komik-komik gitu. Iya. Jadinya terpaparnya pas itu. Oke. Kalau aku kurang lebih kayak sama deh. Pertama kali pas di era-era Orange Marmalade juga waktu itu kalau nggak salah ada event Comic Con kalau nggak salah, bukan Comic Con apa ya, something con gitu yang di Jakarta. Popcorn Terus Asia, I Popcorn. think so ya, yang si autornya datang si Orange Marmalade itu, terus pas awal-awal jadi jurnalis kan, terus datang ke situ, terus sempat interview sama dia juga, sempat nanya-nanya karena pada saat dia datang itu webtoonnya baru lagi mau didramain kan waktu itu. Sempat nanya juga kayak sebenarnya karakter perempuannya kalau menurut lo yang lo pengen sebagai penulis tuh siapa? Di dramanya kan Solhyun ya. Terus dia bilang dia pengennya Ayu sebenarnya. Tapi kayak itu nggak mungkin kata dia. Oke, itu tadi awal kita kenal webtoon, terus juga bener sih kayaknya ada beberapa orang juga yang menurut aku selama pandemi itu akhirnya beralih ke mulai menikmati webtoon juga. Kalau aku sendiri sebenarnya pembaca komik iya, tapi nggak yang recent gitu, nggak yang ngikutin, dan baru kenal webtoon ya di sekitar tahun 2018 itu karena banyak drama Korea yang juga dibuat dari webtoon juga, akhirnya ngecek juga termasuk Yumi Cells kan aku suka banget dramanya, terus ngeliatin webtoonnya juga gitu, jadi kayak pengen tahu ceritanya walaupun nggak pengen kena spoiler sebenarnya, tapi kayak pengen lihat gimana sih mereka mengemas cerita dari drama dari webtoon ke drama, terus aku pengen lihat karya aslinya itu seperti apa gitu. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal webtoon, menurut kalian tadi Kak Dania sempat ngebahas soal experience ngebaca gitu kan, karena bentukannya nggak fisik gitu, apalagi Kak Dania juga tadi sempat nyebut kalau kamu berangkat dari orang yang emang baca komik gitu. Shiftingnya itu gimana, ngerasain perubahan kayak ngebacain megang buku yang dibalik dari perlembarnya sama kayak sekarang kalau webtoon kita scrolling gitu, what kind of experience yang
rasa berbeda gitu? Awalnya kesel karena pendek banget. Jadi emang kayak webtoon tuh bite Malah size banget ya iya, kayaknya ya. jadi kayak kok pendek kan lagi seru gitu. Iya. Mana keluarnya seminggu sekali. Iya, harus nungguin minggu depan gitu. Jadi tapi ternyata itu yang bikin nyandu ya gitu. Terus sama ya ceritanya berbeda jadi fresh banget. Enggaknya yang ngulang-ngulang kayak zaman dulu misalnya kayak gitu. Terus gambarnya juga bagus, terus juga bisa dibaca di mana aja. Selama punya internet ya. Bisa di-save toh. Oh bisa di-save. Iya, Bisa iya. di-save deh kayaknya. Terus sama bener-bener experience baru sih. Ada ngerasa kayak ini gak sih orang yang kayak misalkan kayak kita di generasi yang emang sebelum digital gitu kan kayak megang fisik kan punya sensasi yang berbeda gitu kan, selain kayak tadi mungkin pendek atau gimana gitu, tapi ngebaca sesuatu di layar dan gak megang fisiknya itu kayak awalnya penyesuaiannya gimana sih? Kan sebelumnya avid reader of comic yang bentukannya fisik gitu, terus ya ikut tren juga nih akhirnya gitu. Malah nggak ada ngerasa aneh karena justru webtoon tuh mengikuti perkembangan zaman, di mana dulu tuh kita bisa baca komik minimal setengah jam harus mantengin, Harus ada waktu harus sendiri. ada waktu Iya, sendiri iya, pulang benar, dedikasi. sekolah atau pas libur gitu. Kalau sekarang nggak di sela-sela waktu karena cuma paling butuh 5-10 menit gitu, Iya, udah iya, kan benar. di fresh lagi. Pas jam-jam istirahat kita bisa baca gitu, malah jadi kayak ngikutin kebutuhan yang sekarang, ngikutin gaya hidup yang sekarang. Oh, oke. Lihat tadi sempat nyebutin soal yang keluarnya seminggu sekali, terus Kak Denny bilang pendek-pendek gitu. Antisipasinya jadi seperti apa sih? Kan kalau kita nonton drama seminggu sekali, kita punya waktu sekitar drama TVN kan sekarang panjang-panjang ya, satu setengah jam, satu jam berapa menit gitu. Sementara kalau webtoon kan kayak tadi pendek gitu kan. Itu gimana? Antisipasinya udah lama, tapi dapat episodenya, aduh gini doang lagi gitu kayak. Karena pasti proses penulisannya pun juga kan nggak singkat ya. Kalau webtoon kan harus layouting, gambar dan segala macam, pewarnaan kayak gitu-gitu kan. Kalau aku bukan yang rajin baca setiap minggu nungguin. Biasanya aku tumpuk. Jadi Jadi ngakalinnya gitu iya, ya. ngakalinnya begitu. Jadi kalau bisa sebulan sekali gitu bacanya. Jadi kan udah minimal ada 4 episode, 4 chapter gitu kan. Kalau aku biasanya ngakalinnya kayak gitu, aku tumpuk dulu. 4 chapter pun sebenarnya masih terasa pendek gak sih? Tergantung jalan cerita. Kadang-kadang kalau udah saking banyaknya baca webtoon itu kayak udah bisa ngerasa nih. Kayaknya nih kalau misalkan bagian ini kayaknya bakal singkat-singkat deh karena belum ada klimaks ceritanya apa gimana gitu. Tapi ntar kalau misalkan biasanya konfliknya udah agak ini, biasanya chapternya agak panjang dan itu ya Di situ kerasa lah. fun-nya pada Iya, akhirnya. gitu. Mbak Deborah gimana pengalamannya? Kurang lebih sama. Jadi beruntungnya waktu itu baca You May Cells itu ketika dia udah kayak berapa puluh episode. Jadi ketika baca pertama kali justru nggak dari awal kan. Jadi baca dari episode, ayo kita balik deh dari 1, menarik nih. Baca dari 1 banyak kan jadinya. Nah yang bikin gregetan kadang karena ini kan butuh kreativitas si penulis ya. Mana si Yumi Cells ini dia bukan hanya bikin cerita, dia yang gambar juga. Idonggon ini juga yang gambar. Webtoonis Yumisel kayak ke Koreaan juga ya, palu gada ya, kayak ya editor ya ini rekaman segala macam ya, dia ngegambar juga gitu. Ternyata relate lah saya sama Mas Donggon. Kalau webtoon emang kebanyakan masih rumahan. Iya. Jadi Itu kan kreatornya kan bisa dibilang kayak independent creator gitu kan ya, kayak siapa aja bisa muncul dengan karya mereka terus diposting di platform webtoon gitu. Dan kemarin kita sempat ngomongin soal animation kan dan karakter-karakter gitu, dan itu kayak sebuah IP yang pengembangannya kayaknya unlimited gitu. Kayak kita bisa lihat sekarang banyak banget drama yang diadaptasi dari webtoon gitu kan. Banyak banget kayak Sweet Home, terus kayak tadi misalkan Yumi Cells gitu. Nah, tapi sekarang ada muncul pertanyaan nih, kayak kenapa sih orang-orang lebih suka, atau bukan orang-orang, mungkin kenapa sih produser atau rumah produksi itu lebih suka mengadaptasi webtoon buat jadi drama instead of kayak bikin original story gitu. Kalau Mbak Deborah lebih suka yang lebih prefer adaptasi kah atau lebih suka yang original story? Karena kadang-kadang nggak semua orang yang kayak misalkan aku suka banget itu misalnya novelnya gitu. Terus pas nonton filmnya ada bagian-bagian yang kayak ini
ini nih nggak sesuai atau segala macam, dan kritik itu kan pasti ada, walaupun mungkin kita bisa bilang kayak ya kita nggak selalu boleh atau bisa ngebanding-bandingin karena itu kan dua media yang berbeda. Tapi sebagai fans tetap aja kayak ngerasa gimana nih gitu, bisa nggak nih, bukannya kayak bisa nggak menyamakan tapi lebih kayak bisa nggak ya gue menerima produk yang baru ini sebagai sebuah konten yang bisa di enjoy ditonton gitu. Kalau Mbak Dirwa gimana, lebih suka yang original story kah atau nggak apa-apa sih kalau dari webtoon asalkan bagus kah atau gimana? Sebenarnya itu tergantung ceritanya. Mungkin banyak orang di luar sana juga kayak balik ke preferensi pribadi gitu. Kan itu balik lagi ke proses kreatif ketika dia masuk ke level adaptasi dari webtoon ke drama, dia harus, si penulis ini mungkin ada penulis yang kayak pokoknya harus sesuai. Tapi mungkin ada penulis juga yang ayo kita diskusi dengan penulis dramanya lagi, dia ikut campur di situ. Interpretasinya terus jadi beda ya. Iya, karena dia mungkin pasti kan ada survei lokasi, ada lihat kekinian juga. Mungkin dia melihat sisi itu gitu. Jadi kayak oh kayaknya adegan ini bisa disesuaikan jadi begini deh. Kayaknya dulu mungkin ada banyak pertimbangan yang pada akhirnya dimasukin buat produksi dramanya gitu iya, ya. karena pasti orang punya pengharapan di gambar ini, halaman ini adegannya begini, dia naik sepeda. Naik sepeda di depan toko tteokbokki. Toko tteokbokkinya tuh kayak gini. Masakannya tuh kayak gini. Kira-kira ketika divisualisasikan bisa gitu enggak? Gitu. Itu pasti ada banyak, mungkin ada banyak pertimbangan penyesuaian, tapi kalau saya sendiri pribadi kayak menaruh harapan kayak seru banget nih kalau ceritanya bisa sama kayak di webtoon, tapi membuka open minded dengan kayak ya kita terbuka aja, kayak kalau ternyata masih seru pasti akan bisa menikmati gitu. Kalau teman-teman di sini gimana tuh pandangannya soal itu? Aku sebagai pembaca webtoon jarang vokal sih. Jarang vokal karena lebih kayak cenderung hanya menikmati cerita yang disuguhkan gitu. Tapi kalau beda cerita ketika aku udah baca webtoonnya duluan tapi terus diadaptasi. Terus adaptasinya itu dramanya banyak banget yang diubah. Itu baru itu kayak bawanya gedek aja gitu. Oh iya. Salah satu contohnya sih Sweet Home. Aku baca webtoonnya tuh aku suka banget, dan yang paling aku suka tuh bagian ending ketika pemeran utamanya aku lupa namanya siapa. Spoiler alert Iya, ya, spoiler teman-teman. alert ya. Itu transformasi berubahnya dia dari manusia menjadi monsternya itu keren banget, Karakternya banget. si Song Kang ini ya? Iya, maksudnya? karakternya Song Kang di webtoon itu keren banget, dan aku berharap itu ada di drama. Tapi ternyata di drama nggak ada. Terus berubah monsternya juga si Song Kangnya cuma sebelah tangan doang di drama kan. Itu kayak menurut aku agak kesel di situ. Tapi ya oke lah, aku maklumin karena memang webtoonnya sendiri kesannya hanya berhenti di season 1 sih. Sedangkan belum ada lanjutannya lagi setahu aku. Sampai Aku sekarang? terakhir kayaknya gitu. Oke. Mungkin udah difokuskan untuk diadaptasi jadi drama aja gitu. Oke. Sedangkan pas di versi dramanya season 2 dan 3 aku masih menganggapnya, karena belum ketemu webtoonnya kan. Iya. Ya, jadi aku masih kayak menerima, oh mungkin memang sebenarnya si penulis pengen bikin cerita seperti ini gitu kan. Jadinya Tapi kayak adaptasi lepas aja ya ya. gitu. Jadi karena udah kadrung dibikin adaptasi, mending adaptasi aja gitu dibandingkan Tapi webtoonnya. season 1 rating kamu berapa overall Aduh. for that? Karena Aduh. aku nggak baca webtoonnya, cuman temenku baca webtoonnya, terus ketika kita nonton dramanya dan kita bikin podcastnya, dia menyuarakan kekecewaan yang sama gitu, karena ekspektasi dia sebagai pembaca webtoon dengan dia sebagai penonton drama kayak ini kelihatan, sorry to say, kelihatan murah gitu. Secara produksi itu kayak tacky gitu. Karena ada beberapa monster yang dia di imajinasi dia ketika dia baca webtoon, monster yang ini tuh harusnya terlihat dalam dia tuh kayak sophisticated, megah banget. Tapi ketika ditampilkan di layar kayak kok kayak gitu. Jadi aku bisa relate juga sih sama itu, karena memang enggak ya, secara semesta Sweet Home kan juga memang kompleks ya dengan karakter-karakternya juga, dan butuh CGI yang emang bagus banget sih kalau menurut aku. Dan pada saat itu kayak aku merasa industri Korea dalam hal drama secara CGI levelnya udah bagus banget lah. Tapi ketika Sweet Home muncul malah jadi mempertanyakan gitu loh, jadinya kayak kok malah jadi kayak gini gitu. Itu sih yang emang agak apa ya namanya, sebagai yang suka baca webtoon genre fantasi ya. Itu kalau diadaptasi jadi drama, yang aku khawatirkan tuh CGI-nya. Iya. Itu memang kayak apa ya, kayak jadi PR-nya
home production sana gitu Apalagi kan. ini kan original sebuah platform besar gitu yang kayaknya yang Benar. kalau dilihat dari track record sebelumnya Benar-benar. dari produksi luar negeri mereka gitu kan kayak Benar-benar ekspektasinya udah tinggi banget. Aku gitu. juga Iya, awalnya iya, pas iya. tahu itu diadaptasi sama platform itu tuh aku kayak harapanku tinggi. Iya, iya. Tapi yang aku sebel ya itu tadi jalan ceritanya ada yang diubah, kayak misalkan ada karakter yang harusnya tidak mati saat itu tapi dimatiin Oh, gitu oke, kan. oke. Ya kayak gitulah. Terus endingnya juga ditutupnya beda gitu. Ini lebih ke kayak Itu- geeky fans yang udah ngikutin Iya. webtoonnya banget. Ini kayak gue enggak, webtoon tuh udah ada di darah nadi gue gitu. Masalah Terus tuh aku, atasnya jadi kayak gini gitu kan. Iya, iya, masalahnya iya. tuh aku benar-benar kecewain sama ya itu sih transformasinya merasakan si Kang Kang emosinya. aja sih. Itu kayak gitu kan. Makanya Kadang dia punya pengalaman kayak gitu juga gak? Soal kayak adaptasi yang gak sesuai ekspektasi. Atau mungkin ada justru ada adaptasi webtoon yang malah terasa lebih baik daripada webtoonnya gitu. Pengalaman ada, tapi emang saya sih nggak mengharapkan webtoon sama film sama ya. Karena sebetulnya gini, Tipe kenapa? open minded kayak Mbak Deborah ya. Iya, ya. Kenapa biasanya juga Korea banyak membuat drama adaptasi? Karena secara produksi itu webtoon itu si gambar webtoon itu udah setengah jadinya untuk bikin Storyboardnya udah ada iya, gitu sudah ada ya. storyboard gitu. Jadi kenapa kadang mereka memang lebih memilih untuk ngambil yang dari webtoon aja gitu. Right. Ditambah lagi fansnya juga udah ada. Betul. pasarnya. Cuman saya juga kurang ngerti apa bisnisnya atau gimana. Kadang mungkin dalam pembuatan film pun si penulisnya tidak dilibatkan karena buat mereka itu memang sudah produksi yang berbeda. Iya. Jadi kayak Gitu. tim produksi filmnya kayak ya beli license Dia cuman beli license Jadi aja. kayak kita akan mengembangkan cerita ini sendiri jadi dengan gitu ya. tokoh-tokoh ini dengan background cerita begini dikembangkan dalam bentuk film gitu. Right. Kemarin ini Jadinya- juga satu hal yang kejadian sama Omniscience Reader kan. Karena waktu pas filmnya dirilis aku termasuk yang ngikutin pemberitaan soal filmnya sih. Karena sementara webtoonnya sendiri belum sampai ke yang baca dan penasaran juga enggak. Tapi pemberitaan soal filmnya itu kayaknya masif banget karena basis penggemar webtoonnya itu udah besar. Dan mereka mengambil IP yang terkenal banget. Tapi tetap gambling juga nih. Bakal disukain kayak sama fans gitu. Dan pada akhirnya ternyata nggak disukain banget gitu. Ternyata masih ada hal yang menurut fans itu kurang gitu. Tapi akan selalu seperti itu kan ya sebenarnya dalam setiap adaptasi gitu kan. Dan aku ngelihatnya kayak di Omniscience itu juga kemarin kayak yang Kak Dania bilang ada banyak perubahan beberapa perubahan cerita, terus juga tidak penulisnya nggak dilibatkan secara langsung walaupun mungkin dia aware nih sama produk ini, sama film ini dia aware tapi dia nggak dilibatin secara langsung untuk yang kayak gimana perjalanan cerita dalam filmnya gitu. Tapi itu juga pada akhirnya bikin fans menggerutu gitu loh kayak kenapa gitu. Padahal kayak setahu aku kayak misalkan Moving tuh webtoon gak sih awalnya? Moving ya. Iya kan? Karena Moving itu diterima baik kan sebenarnya sebagai sebuah produk adaptasi gitu. Dan penulisnya pun juga dilibatkan secara langsung untuk pembentukan karakternya dan pada akhirnya hasilnya bagus gitu. Banyak yang disukai gitu. Satu contoh berhasil lagi mungkin All of Us Are Dead. Oh iya. Jigumori Hakyonen karena tahun lalu KCC berkesempatan mendatangkan beliau penulisnya ke sini. Dia cerita bahwa dia juga dilibatkan dalam proses pembuatan adaptasi dari webtoonnya yang dia bikin ke bentuk drama gitu. Dan dia merasa senang banget waktu dia bilang karena responsnya bagus terhadap adaptasi ini gitu, dibilang berhasil dan sampai orang menantikan kan berikutnya seperti apa gitu. Mungkin itu salah satu contoh yang berhasil, semua senang. Kayak si penulisnya senang, tim produksi film dramanya juga senang, penonton pun juga senang gitu. Walaupun emang nggak mudah sih ya untuk bisa bikin semua senang gitu ya. Balik lagi kan interpretasinya bakal beda juga, penerimaan masing-masing penonton bakal beda juga. Mungkin juga ada pendengar kekoreaan juga yang mungkin merasa enggak kok Sweet Home oke-oke aja kok gitu. Mungkin ada yang fine-fine aja atau mungkin kayak ya menerima itu sebagai ya open minded aja bahwa ini adalah adaptasi atau interpretasi baru, jadi ya nggak perlu dibandingkan sebenarnya kan gitu. Kalau kita ngomongin genre nih, tadi Lia sempat bahas soal genre fantasi. Selain Sweet Home sama Solo Leveling, ada genre ada judul lain atau mungkin
enjoy baca genre lain juga? Kalau genre sebenarnya aku baca juga True Beauty, Oke. kayak True Beauty gitu. Tapi memang bukan genre pilihan ya. Jadi kalau untuk romance tuh agak pilih-pilih gitu kan. Agak pilih-pilih. Kenapa tuh? Enggak. Nggak tahu ya, ya mungkin memang Iya, emang ceritanya selera kali ya. dia kenapa? Ceritanya gitu kan. Ya, emang lebihnya sukanya ke fantasi. Tapi selain itu ya kalau judul lain fantasi mungkin ada judulnya Dice kalau nggak salah ya, Dice. Iya dadu, Dice dadu. Jadi itu dadunya bisa merubah segalanya gitulah. Jadi kayak genie gitu sih jatuhnya. Itu sebenarnya aku suka banget. Tapi kalaupun dijadikan drama aku nggak rekomen kayaknya. Oh, kenapa? Nggak tahu, aku takutnya nggak ini aja karena dia Saking sukanya sih kayaknya ya ya. antara saking suka itu karena aku pertama kali kan ketemunya kan webtoonnya dulu ya. Ya. Beda cerita. Udah Kalau tahu fantasi dramanya. kalau fantasi lain yang aku ketemunya di drama duluan itu Island dramanya yang ada Cha Eun-woo, Kim Nam-gil sama aduh siapa itu ceweknya lupa. Pokoknya dia itu aku nonton dramanya tanpa baca webtoonnya. Dan menurut aku walaupun CGI-nya biasa aja gitu kan, tapi menurut aku kayak oh ini potensial banget gitu kan untuk dijadiin season 2 atau gimana gitu. Apa ya itu tadi tergantung aku ketemunya yang mana dulu, apa aku ketemu adaptasinya dulu atau aku ketemu webtoonnya dulu. Jadi emang harus ada Bener. hooknya dulu di mana gitu ya, baru Bener. yang nanti suka atau enggak, ngikutin atau enggaknya dari situ. Benar. Keadaannya gimana? Pertanyaannya apa ya tadi? Tadi pertanyaannya apa ya? Genre. Oh genre, saya romance. Oh, yang romance. Bacaannya Kim Biso gitu-gitu apa? Kim Biso apa lagi? True Beauty, tapi True Beauty nggak habis. Jadi makanya lebih suka yang dramanya. Oke. Karena nggak terlalu berbelit-belit. Webtoonnya terlalu berbelit-belit menurut saya. Benar-benar. Oh, Terus ya saya romance sih. romance. Mbak Deborah pasti Slice of Life ya anaknya. Tambahin lagi nih, apa biasanya kalau untuk masalah adaptasi, Oke. aku masih oke sama yang genre romance itu tadi, kayak misalkan Kim Biso atau True Beauty gitu. Untuk diadaptasi ke drama Korea itu masih oke menurut aku dibandingkan fantasi. It's more about the story soalnya ya, Iya. bukan yang kayak technical Betul. banget gitu ya. Ya walaupun True Beauty juga Moon Gayong cantik-cantik aja sih. Kata gue juga enggak. Iya, walaupun sebetulnya beda mukanya antara dari benar. apa namanya si webtoonnya sama aslinya, tapi dapet lah. Dapat. Jadi Walaupun oke ya aja. aku nggak terlalu suka sama moral of the story aja sih kalau True Beauty. Sejujurnya kayak Ya makanya ya terus kenapa Kak? Mohon maaf dramanya nih. aja udah. Iya, Cuma bener, 16 selesai bener. udah gitu. Nah, dari situ kita bakal ngomongin soal K-game. Aku nggak tahu apakah teman-teman di sini suka main game atau enggak, tapi aku paling banter main game itu Monopoly kayaknya. So I'm not really a gamer. Tapi kita kalau ngomongin game dari Korea Selatan yang paling terkenal mungkin kayak PUBG ya kan, kayak League of Legends gitu. Soal game sendiri, soal Korean game sejauh apa teman-teman di sini involve atau kayak tahu, paham gitu, Mbak Deborah? Lebih ke mungkin ada yang sama. Ada pernah main satu game gitu misalkan. Nggak tahu bahwa itu ternyata gamenya developernya atau Originnya. iya itu dari Korea itu nggak tahu gitu. Baru tahu ketika udah mainin udah ini kayak oh ternyata game ini dari Korea tuh. Iya, aku juga baru tahu sih PUBG dari Korea gitu. Karena Karena kan kebanyakan teman-temanku kayak mainnya udah main aja gitu Iya, kan. betul. Kita juga Kebanyakan- kayak jarang buat, maksudnya ya ketika kita menemukan satu tren ini kayaknya most likely cuman jump Ya udah, into the trend tanpa harus kayak ini dari buatan mana nih? Ya, Iya, ini betul. buatan mana dulu nih, kalau nggak Korea nggak mau gue gitu kan, nggak mungkin gitu juga gitu. Jarang banget itu terjadi Iya. gitu kan. Kayak apa tadi? Main game ya nggak main game. tahu dari Korea. Iya ada begitu contohnya ini kukiran. Pikiran. Tadinya Ternyata aku pikir ini bukan dari Korea loh. Kayak nggak pernah bakal kepikiran dari Korea. developernya adalah dari Korea. Aku malah kebalik. Aku pikir semua game yang ada di Line itu produksi Korea. Oh, Aku malah Oh ya mikir karena gitu. ini Iya. awalnya dari lainnya. Kalau nggak salah Line. mungkin itu. Tapi di sisi lain kembali lagi karena salah satu tugas KCC adalah memperkenalkan berbagai hal terkait budaya Korea, termasuk juga game. Jadi ada masanya ketika pandemi kemarin orang di rumah aja. Saya ingat acara pertama daring yang pertama kami buat itu pertama ya kalau tidak salah itu adalah mabar.
Mabar. online mabar. Jadi kami ajak waktu itu lewat Instagram, kami ajak followers KCC untuk mabar. Gamenya game-game casual kayak waktu itu misalkan Kart Rider itu dari Korea. Aku main yang itu. Terus Superstar ada SM, Aku main ada itu. ada ya, Superstar aku juga main. BTS, Aku juga ada- main. Iya itu game-game kayak gitu, walaupun mereka mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Oh game ini cuma taunya Superstar ada artis Koreanya. Ya udah ini game Korea. Kadang ada campur tangan mungkin dari pihak luar gitu, karena kan ada bukan hanya developer, ada yang buat apa teknisnya dan lain sebagainya. Tapi ketika pandemi kemarin saya ingat sekali salah satu acara yang kami coba, gimana caranya kita menggapai orang-orang, kita nggak bisa ketemu nih secara luring, kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita masih pengen menyapa teman-teman KCC. Gimana caranya? Oke, ayo kita buat acara daring waktu itu. Apa yang bisa melibatkan teman-teman untuk tetap ngerasa kita lagi bareng nih gitu. Salah satunya adalah main game, dan waktu itu gimana kita cari game Korea apa yang bisa kita perkenalkan ke orang-orang, atau mungkin orang-orang sudah mainin. Terus ya udah bisa lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi yang tahu tentang game ini gitu. Akhirnya 2 diantaranya adalah yang waktu itu kami pikir yang kami mau coba PUBG, tapi kayaknya terlalu serius nih kalau main PUBG nih. Oke, kita cari yang casual, kita cari Kart Rider sama Superstar itu. Itu enak banget sih buat mabar memang. Tapi PUBG punya pesonanya sendiri ya, Iya. karena Banget, emang karena dia live, iya, live gitu. juga. Pengalaman kamu soal PUBG apa ya? Kalau aku kalau aku waktu kuliah tuh emang sama beberapa temenku itu kita suka mabar bareng satu tim di PUBG. Aku awalnya nggak tahu emang itu produk Korea, aku nggak tahu gitu. Tapi waktu pandemi kemarin, Koreanya tuh ada acara kuis gitu. Terus pertanyaannya tuh kayak salah satu game di Korea gitu. Itu kuis inisial gitu kan. Apa ya? Pokoknya itu inisialnya tulisnya Battleground. Nah itu waktu aku cari Battleground apa ya? Pas muncul tuh gambarnya PUBG semua. Terus aku kayak, ih apa samanya ini sama PUBG gitu kan. Pas dicari tahu ternyata memang PUBG itu produk Korea, sedangkan emang nama yang terkenal di luar Korea itu PUBG. Sedangkan di Korea sendiri Battleground gitu. Kadangnya main juga? Enggak main game? Enggak main Tayo gitu? Enggak. Tapi Bukan tugasnya anak adalah game, dari mempromosikan dulu game. juga nggak main game, makanya pas dapat kerjaan harus promosi game juga mikir, tapi justru jadi ngebuka kenalan sama komunitas-komunitas, dan ternyata game apa namanya terpopuler di Indonesia waktu itu kan kita mainannya warnet ya. Zaman dulu tuh bahkan gitu. Itu dari Korea, Ragnarok ya? Ragnarok. Iya. Oh, Aku juga baru Ragnarok dari tahu tuh. Korea. Iya, sekarang akhirnya udah punya mobilenya gitu. Iya, Terus sekarang kan ke banyak PUBG, terus ke Line Get Rich gitu. Justru apa namanya, dan Indonesia kan emang terkenal komunitasnya loyal ya. Yes. Jadi walaupun itu game lama, komunitasnya masih kencang banget sampai sekarang. Gitu sih. Dan sekarang apalagi di era e-sports kan ya, jadi kayak itu jadi sebuah konten hiburan juga pada akhirnya gitu kan, nontonnya. FYI sebetulnya konten game itu yang paling tinggi nilai ekspornya di Korea dibandingkan K-pop. Iya, aku punya di dataku, Iya. Di Korea ekspor game 11 kali lipat dari K-pop atau 100 kali lipat dari industri film. Iya. Wow. Maksudnya tapi ini aku merasa game itu, atau ini entah apakah emang aku yang hidup di bubbleku sendiri aja, jadi kayak I don't really know about like kayak grup e-sport T1 misalnya, atau mungkin Faker gitu, kayak aku nggak tahu, tapi pas riset buat episode ini, wah gitu, kayak semasif itu gitu. Gimana pengalaman Mbak Deborah juga, apakah pernah melihat fenomena itu gitu, kemudian Mungkin lebih cocok ditanya Kak Dania, Koka gitu. Melihat fenomena itu gitu, kayak tadi ekspor game itu kan luar biasa banget gitu. Sementara kalau kita di tempat yang basically ini K-pop gitu, ruangan ini K-pop dan movie gitu. I don't even see like game gitu di sini, kayak gimana? Mungkin karena game tuh bisa dimainin di mana aja ya. Jadinya Segmentasi aja jauh lebih luas gitu kali ya. luas dan gak kelihatan. Gak kelihatan. Karena mereka bisa aja cuman main di rumah atau yang ngumpul di warnet. Warnet juga setiap berapa kilometer ada sih, enggak kan, jarang juga. Sekarang gitu sih kan. jarang ya. Kalau dulu mungkin masih ya. Dulu Pas masih zaman banyak. Ragnarok mungkin iya ya. Iya. Karena menyatukan dunia ya, karena kan kita bisa lawan yang ada di Korea, kita bisa Sure, lawan yang ada di betul. Malaysia gitu. Iya. Dan juga mungkin
industrinya sendiri memang sudah terbentuk juga ya dengan e-sportsnya itu tadi gitu. Bahkan jadi salah satu, kalau kata member Suju tuh 3 cultural asset Korea adalah Son Heung-min, BTS sama Faker. Oke. Jadi ya saat ini. Jadi itu adalah 3 cultural asset banget gitu kan. Karena kayak aku ngelihat di K-pop mungkin kayak aku tahu misalkan Baekhyun tuh kadang-kadang suka main LOL gitu kan kadang-kadang. Suka main PUBG, dia suka main PUBG gitu. Tapi ya udah sebatas itu aja, nggak pernah yang terlalu ngikutin sampai akhirnya kayak pas lihat ini, oh Faker tuh ada ternyata fanbase-nya pun sama ya, T1 itu kayak fanbase K-pop gitu, ada shipping dan segala macamnya juga gitu. Aku pikir ini sebuah informasi yang baru juga gitu sih buat aku gitu. Dan walaupun ya pada akhirnya kalau secara game aku bukan tipe anak PUBG sebenarnya mainnya. Aku lebih suka yang casual game gitu. Mungkin kayak kukiran masih oke lah ya gitu. Kalau Mbak Deborah punya preferensi game sendiri gak? Kart Rider. Itu ya, balap-balapan ya. Kart Rider ya, balap-balapan tapi simple. Lia sukanya game apa? Kalau yang main sendiri ya itu ya Superstar, tapi Superstar The Boys. Ya The Boys kan ya kalau nggak salah ada kan ya. Ya pokoknya itu yang The Boys. Okay. Ya. Yang itu terus sama ya kukiran juga suka main. Pokoknya game lain sering banget. Line Get Rich juga aku suka main. Ya itu sih kalau yang main sendiri-sendiri mendingan yang permainan yang apa ya, yang simple-simple ya Bang. Tapi kalau misalkan emang punya teman mabar, nah itu baru nih PUBG. Gitu. Kadangnya tadi bilang nggak suka main game sampai sekarang. Iya, apapun itu. Apapun itu. Jadi lebih suka baca webtoon aja. Iya. Right. Oke. Jadi aku nggak perlu nanya nih kan rekomendasi gamenya apa. Pas. Wah, seru banget nih obrolannya hari ini, dan kita masih punya 1 episode lagi di kolaborasi ini, dan tunggu episodenya nanti tayang minggu depan. Biasanya di podcast kekoreaan kita suka nanya kalau baru pertama kali datang ke sini sebagai bintang tamu, kita tanya fandomnya apa. Terus di ending episode kita tanya rekomendasi lagu. Nah, sekarang kita mau nanya nih sama narasumber kita, kira-kira hari ini mau rekomendasiin lagu apa? Deborah. Iyalah, sebagai yang punya acara. Satu lagu mungkin, sebenarnya lagu ini keluar tahun ini. Ini lagu dari banyak yang nyanyi bareng-bareng. Tapi yang menginisiasi adalah G-Dragon. Oh, oke. Yang Good Day 2025. Ada 2 lagu, Telepathy sama By the Moonlight Window. Itu yang nyanyi dia G-Dragon merekrut orang-orang yang dia kenal, coba didengerin karena dia kan remake ya lagu lama, terus dia gabungin jadi versi 2025. Oke. Judulnya tadi apa? Good Day 2025. Good Day 2025. Oke, kalau aku karena tadi kita lagi bahas K-webtoon ya. Nah, yang aku merekomendasikan itu sebenarnya judulnya Never Loved This Way Before. Tapi lagu ini tuh dinyanyiin, yang aku tahu dinyanyiin sama 2 orang, yaitu solois satu Chize. Nah, yang terakhir yang baru dinyanyiin sama Boy Next Door. Yaitu soundtrack webtoon Girls World. Yang udah diadaptasi jadi drama juga. Bagus gak dramanya? Aku nggak baca webtoonnya, yang baca tuh adekku. Tapi aku menikmati aja sih dramanya. Ya, tapi sayangnya season 1 dan 2 itu ganti pemain sih. Jadinya jadinya agak ya vibes-nya agak beda aja. Kadania, rekomendasi lagu. Mungkin kalau saya lagi mendukung K-pop star global ya. Jadi lagi dengerinnya Cat's Eye, XG gitu. Jadi semoga K-pop tuh nggak cuman di Korea aja nantinya, tapi juga dinikmati sampai ke seluruh belahan dunia lain. Keren. Dengan beragam member gitu. Benar-benar menarik. Kalau aku mau merekomendasikan satu lagu dari Lee Chan-hyuk, membernya Akmu. Dia baru rilis album solo. Sebenarnya albumnya semuanya bagus-bagus, satu album, tapi yang paling aku suka itu judulnya Vivid Lala Love judulnya. Itu dari album Eros. Sip, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode kekoreaan minggu depan. Annyeong. Kamsahamnida. Kamsahamnida.